Oke men, ketemu lagi sama aku Farhat dan selamat datang di Project Subi episode 12 kalau nggak salah. Nggak kerasa ya kalau Project Subi itu udah sampai episode 12. Dimulai dari tahun kemarin, walaupun tahun kemarin itu agak lesu ya. Dan di tahun-tahun ini nggak tahu kenapa banyak banget videonya. Nggak banyak banget tapi lumayan lah. Nah di video kali ini adalah episode yang kutunggu-tunggu dari lama. Nah kalau kalian penasaran, tapi kalian nggak mungkin sih, kalian soalnya udah lihat di thumbnail. Nah oke, jadi langsung aja kita bakal bahas. Kita itu bakal ngapain aja. Selain kalian udah tahu di thumbnail tadi. Nah jadi di video kali ini kita itu bakal pasang ini semua. Ini adalah part yang udah kutunggu-tunggu, udah lumayan lama sih. Nah dimulai dulu kita dari yang paling deket sama aku, yaitu adalah leheran knalpot. Jadi di sini tuh aku beli leheran knalpot yang modelnya tuh kayak ada las-lasan cacingnya gitu. Ini tuh buat motor bebek. Kalau motor bebek setahu aku tuh dia universal ya. Nah dia itu modelnya ada sambungannya di sini, sama nanti disambung lagi di knalpot. Ya modelnya lumayan bagus, cuman bahannya itu ya biasa aja lah. Yang depan sini tuh bahannya jelek. Yang belakang sini bahannya oke lah, lebih kelihatan good. Nah habis itu ada lagi silencernya. Ini tuh silencer model kayak Supra X125 ya, atau mirip juga Satria FU gitu, tapi kayaknya ini lebih mirip Supra X125. Nah ini tuh knalpotnya yang standar aja biasa, bukan yang bobokan. Nah ini itu buatan Purbalingga, deket juga kan sama rumahku, tapi aku nggak beli di situ sih, aku beli di marketplace karena nggak sempat aja ke Purbalingga. Nah ini aku beli di harga murah-murah aja. Nanti aku taruh linknya di bawah semua ini. Nah ini tuh aku pakein inlet 38. Sorry belum bilang tadi. Nah pipa knalpot ini tuh inletnya 38. Nah jadi aku tuh beli adaptor lagi yang inlet 38 karena adaptor dari knalpot ini tuh silencernya itu adaptornya itu inlet 50, jadi kegedean. Nah kenapa aku pengen yang kecil, karena si Subi itu kan cc-nya cuma 100 ya. Kalau dia kegedean lubang takutnya nanti malah ngempos karena nggak ada kickbacknya gitu. Jadi aku pakein inlet 38. Nah misalkan nanti juga ternyata masih sedikit ngempos, mungkin bisa tambahin kayak DB killer gitu mungkin, atau apa gitulah, buat semacam kayak penahan udara aja gitu biar nggak plong-plong banget. Nah habis itu karena Supra X125 itu knalpotnya lebih ke atas. Nah footstepnya aku tuh kudu diganti juga nih. Apa sih dudukan footstepnya? Nah aku juga beli punya Supra X125 yang tahun 2008 dan dia yang modelnya itu tromol. Karena kalau yang cakram tuh beda lagi. Dia tuh kayak ada semacam tonjolannya di bagian sebelah kanan yang dalamnya. Nah ini itu sama juga buat si Revo yang generasi pertama. Dia modelnya juga sama begini. Jadi misalkan kalian mau pakai di Subi gitu, di Supra Fit New itu masih masuk aja dan katanya PNP. Nah karena dudukan footstepnya udah baru, jadi aku juga beli footstep baru. Itu juga footstepnya kalau nggak salah universal ya. Dia tuh yang model chrome gitu, jadi bakal ya kinclong gitu ya kan. Cuman aku nggak tahu itu masangnya gampang atau enggak, karena aku sebenarnya belum pernah pasang footstep yang kayak ada pelor-pelornya gitu. Itu juga ya harganya murah-murah lah. Nah oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar si Subi ya bagian knalpotnya. Habis itu kita pasang ini. Oh ya sebelum itu aku bakal ubah dulu adaptornya ke yang 38 dulu. Oke men, jadi ini tuh udah kepasang adaptor barunya, sedangkan ini tuh yang lama gede banget lubangnya ya. Bahkan itu bisa masuk. Tapi ini tuh inlet 50, jadi kita nggak pakai. Kita pakai yang 38. Sekarang kita bakal bongkar footstep sebelah kiri dulu kayaknya, yang gampang deh. Aku pengen lihat tempelnya gimana. Nah ini udah kelepas, sekarang bisa kita lihat kalau arm belakang itu kotor banget ya. Ini mungkin aku bakal lap-lapin dulu sebentar, nanti habis itu baru kita pasang balik lagi.
Oke, ini footstep udah kepasang dengan banyak akal-akalan. Yang pertama itu aku nggak pakai plat ini karena nggak tahu kenapa nggak muat. Aku juga nggak pakai clip ini karena nggak tahu kenapa nggak masuk. Terus aku balik ini si pernya. Jadi pelor dulu baru per. Kalau aslinya kan per dulu baru pelor ya kan. Nah ini aku balik supaya bisa masuk aja. Dan ya sekarang jadinya begini ya, walaupun kayak rada gimana gitu. Ini kawal-kawal sih, cuman misalkan diinjek harusnya masih oke. Nanti misalkan ini ternyata ada apa-apa seminggu kemudian atau kapan, bakalan aku update dan aku coba perbaiki cara masang yang bener. Ini sih kayak gini udah aman lah, yang penting pas lagi ditekuk gini nggak jatuh. Sekarang kita bakal langsung ke sebelahnya aja buat copot knalpot. Oke, footstep udah kelepas. Nah, bagi kalian yang belum tahu kenapa aku ganti footstepnya sekalian, selain aku mau ganti knalpot Supra X, aku tuh mau ganti ini karena udah patah. Jadi ya wajib diganti emang. Nah, oke, ini bakal aku lap-lap lagi. Habis itu aku bakal pasang langsung aja footstepnya. Nah, ini juga udah kupasang karet dampener buat knalpot. Sekarang kita bakal langsung pasang aja. Nah, jadi ini footstepnya udah kepasang dudukannya ya, yang punya Supra X. Sekarang kita coba untuk nyesuaiin kalau dipakai di si Supra. Nah tuh, jadi dia tuh naiknya segini, naiknya lumayan jauh ya kan. Nanti juga bakal efek banget ke knalpotnya. Yang satu dudukan knalpotnya di sini, yang satu di sini. Nah udah kayak gitu, sekarang kita bisa susun knalpotnya. Cuman aku tuh bingung ya mau masang dari mana dulu. Kayaknya bakal aku satuin dulu aja deh knalpotnya. Oke, jadi silencernya udah kepasang. Ini tuh tadi akhirnya pakai tali tambang gini. Jangan pakai obeng tuh rada susah banget malahan. Mending pakai tali, cepet banget. Tips aja sih buat kalian. Oke, langsung aja kita coba fitting dulu ke si Subi. Oke, di sini kita nemu sebuah problem yang lumayan gede ya. Jadi di sini leherannya sedikit beda. Nah, di sini tuh dia tuh kayak L aja gitu, dia itu sedikit melengkung ke belakang. Jadinya dia tuh nggak pas sama lubang knalpot dari mesinnya. Ini tuh solusinya ya paling kita bawa ke tukang las untuk dilurusin dikit. Oke,
Oke men, jadi sekarang itu udah beberapa hari setelahnya dan aku itu udah ada leheran baru lagi. Yang ini tuh yang Supra Fit New, yang ini. Dan yang ini yang lama. Yuk nggak usah kelamaan, kita lihat aja perbedaannya itu apaan sih. Yang pertama, dari tekukan yang mau ke lubang knalpotnya itu beda ya. Kalau yang Supra X itu 25, dia tuh rada ngebalik ke belakang. Jadi kayak gini, kayak C kebalik. Tapi kalau buat Supra Fit itu dia tuh 90 derajat doang. Nah, habis itu dari panjangnya ini tuh juga beda ya. Masih panjangan yang punya Supra X 125 nih. Tuh. Masih panjangan yang Supra X. Untuk lebar inletnya ini sama sih, 38 semua. Terus untuk ya paling perbedaannya itu aja sih, kayak panjang sama lekukannya doang. Sama di sini tuh dia tuh ada lekukan yang ke sini ya. Lekukan bengkok ke samping. Kalau ini tuh ada juga, cuman gak sekaku yang ini, gak sebengkok yang ini. Yang ini lebih rada lurusan dikit. Nah ini tuh aku lihat sih lebih meyakinkan yang kedua ya, karena ya emang knalpot Subi tuh lahirannya gini kelihatannya. Nah oke, nggak usah kelamaan, kita bakal langsung coba fitting aja di si Subi. Tapi biar nggak makan banyak waktu dan tenaga, aku bakal copot yang sebelah kanan dulu. Udahlah, apaan sih sebelah kiri. Oke, ini udah kepasang silencernya sama leherannya. Sekarang aku bakal coba fitting aja nih. Mudah-mudahan pas. Oke, ini tuh ada kemungkinan untuk pas, tapi ini lubang bautnya nggak sesuai ya. Kayak kurang mundur gitu. Tapi nanti coba aku bakal akalin. Mungkin aku bakal coba pasang dulu deh. Oke men, jadi ini knalpotnya udah kepasang. Aku kasih sambungan di sini yang sambungannya itu menjijikan banget ya. Bahkan platnya itu sampai ke depan gak aku potong, karena ini tuh buat sementara. Aku tuh pengennya tuh kayak geser las-lasannya tuh ke sini biar ini tuh bisa lebih naik lagi. Aku tuh kurang suka aku sama fitmentnya, kayak anjir lah, kurang bagus gitu pokoknya lah. Nanti paling aku bakalan ke tukang las besok-besok. Tapi untuk sementara kita bakal begini dulu sampai aku ke tukang las. Kayak nggak usah lama-lama, kita cek suaranya. Aku yakin pasti suaranya nggak bagus. Tapi nggak tahu juga sih, barang murah. Oke men, jadi sekarang kita overview lagi setelah kita pasang knalpot kemarin. Ini tuh bener-bener kemarinnya banget. Nah,
Sekarang kita bakal bahas aja langsung dari knalpotnya. Yang pertama itu aku tuh pakai silencer yang harganya itu murah sih, sekitar 100 ribuan. Ini tuh Purbalingga dibikin di Purbalingga. Habis itu aku pakai adaptornya itu yang inlet 38, dan ini tuh leherannya tuh yang ya inletnya 38 juga sama. Ini tuh dia ada dua sambungan ya, sambungan yang dari depan ke tengah, tengah ke belakang. Nah ini tuh setelah dipasang pas banget, cuma ininya sih apa tuh namanya, pipa yang tengah ini diputer dikit aja dan oke, langsung bisa. Permasalahannya itu cuma ada di bracketnya yang kurang maju. Jadi aku tuh sambungin pakai plat besi. Dia kayak biasa lah orang-orang masangin begitu, jadi kayak ada dua baut gitu ya. Emang looknya jadi kurang rapi sih. Dan yang menjijikan itu satu lagi, plat yang buat nyambungin muffler ke footstepnya itu tuh nggak aku potong, jadi panjang banget tuh nyampe sini nih, tapi ketutupan footstep. Itu karena aku tuh sebenarnya ada rencana buat geser gantungan knalpotnya ke depan lagi supaya clean aja gitu, dudukannya pas, nggak pakai baut begini kan kayak ya jelek gitu lah, nggak clean gitu. Nah sekarang kita bahas untuk suaranya. Kalau dari kataku suaranya itu di RPM awal tuh kayak ya adem-adem aja ya, biasa enak. Tapi begitu digeber suaranya nyakitin kuping. Aku tuh benci banget sama suara knalpot yang begini, jujur aja ya, aku nggak suka. Jadi kayak dia tuh pedes banget coy di kuping, nggak pedes banget lah, tapi pedes gitu lah. Dan itu mengganggu bagiku sih, kayak aku tuh pengen cari yang silent aja ya kan. Tapi begini, ini tuh aku udah konsultasi ke penjualnya, kata dia itu lebih baik dipasangin DB killer yang di bagian tengah sini. Jadi nanti kan ada DB killer yang dipasang di ujung nggak bakal bisa dong, karena ini kan model standar. Jadi harus dipasang di bagian tengah. Ya paling nanti aku bakal belilah, sekalian bikin video short pas masang ya kan. Untuk suaranya begitu. Nah, untuk sebelah kirinya tuh gini ya, aku juga sekalian ganti knalpot tuh, sekalian ganti footstepnya. Ini tuh footstepnya Supra X125 ya, yang single disc yang belakangnya tromol. Kan ada yang belakangnya cakram ya, yang itu yang belakangnya tromol. Cuman ini tuh yang imitasi, jadi detail-detailnya jelek banget kalau bisa aku bilang itu. Kalau kalian mau beli, mending beli yang ori, karena itu lebih better lah daripada kalian beli baru tapi imitasi. Ini juga semoga sih nggak patah ya, biar aku nggak beli lagi. Cuman misalkan patah ya aku bakal beli yang ori langsung. Ini juga aku udah ganti footstepnya juga, pakai model footstep chrome gitu. Ini ya lumayan solid lah, walaupun nggak tahu kenapa dia itu bisa sampai kayak gini, sedikit turun ke samping ya. Karena aku tuh kemarin masang di sini itu ada plat yang nggak aku pasang karena di sininya mentok. Tapi kayak gini pun masih oke. Kendala kemarin ada di bagian sini nih, kayak tusukannya dia tuh kurang panjang. Ini aku ngambil tusukan yang ada di toko dan ya normal aja, udah jadi. Nah terus untuk masalah ini tuh ada efeknya nggak sih ke performa? Karena knalpot itu sebenarnya itu salah satu part yang bisa naikin performa motor kalau pas, dan bisa bikin performa motor turun kalau nggak pas. Nah kalau di knalpot ini tuh jujur aja tuh rasanya ya, untuk dari speed itu ya biasa aja, sama-sama aja. Cuma yang kerasa itu nggak tahu kenapa di bagian torsinya yang kerasa lebih dapet gitu, kayak ngisi terus tenaganya. Cuman ya itu dari awal sampai tengah aja gitu, kayak misalkan buat nanjak gitu enak. Aku juga kemarin nggak tahu kenapa nyoba-nyoba aja pas lagi habis masang knalpot ini semalam, dan rasanya enak. Saya nggak ada videonya, tapi ya aku bisa bilang ini tuh enak untuk rasanya. Kecuali suaranya yang nggak enak, aku nggak suka. Oke, paling gitu aja video kali ini. Untuk kalian yang mau pakai knalpot beginian, pakai footstep Supra X, knalpotnya model Supra X125, leherannya belinya yang Supra Fit New aja, jangan yang Supra X125 karena nggak bakal masuk. Oke ya, jadi segini aja video dari aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.